Oke mahasiswa, kita lanjut lagi. Ini part 15, masih mengenai akuntansi ekuitas, tapi kali ini kita bicara mengenai akuntansi penerbitan saham dengan non-kas ya. Oke, pencatatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jika nilai aset wajar diketahui, maka menggunakan nilai wajar atas aset tersebut. Namun, jika nilai aset wajar tidak diketahui, maka menggunakan nilai wajar saham tersebut ya. Kita contoh ke soal langsung ya. PT Andalas menerbitkan saham biasa sebanyak 1 juta lembar dengan nilai par adalah 100 untuk mendapatkan paten atas merek andalan. Jadi PT Andalas itu menerbitkan saham 1 juta dengan nilai par untuk membeli hak paten mereknya adalah andalan. Kasus pertama, jadi bila nilai aset wajar diketahui, yaitu nilai wajar hak paten itu adalah 120 juta, maka jurnalnya adalah paten sebesar 120 juta, saham biasa 100 juta, yaitu didapat dari 100 juta dikali dengan 100, berarti 100 juta, kemudian selisih dari ini adalah agio saham. Kemudian nilai aset wajar tidak diketahui, yaitu menggunakan nilai wajar saham, di mana nilai wajar saham adalah 150 per lembarnya. Maka patennya adalah 150, kemudian sahamnya adalah 100 juta, selisihnya adalah agio saham 50 juta. Jadi ibu ulangin, paten 150 pada saham biasa 100 juta dan agio saham 50 juta. Namun bila keduanya tidak diketahui, baik itu nilai wajar hak paten dan nilai wajar saham, maka membutuhkan konsultan independen untuk menilai wajar hak paten tersebut. Oke. Berikutnya lanjut kita tentang akuntansi penarikan saham yang beredar atau saham treasury atau bebek saham sendiri. Itu pengertian untuk saham treasury adalah saham yang dibeli kembali atau saham yang ditarik dari peredaran oleh perusahaan. Metode pencatatan saham treasury sendiri ada dua, yaitu metode biaya atau cost method, yaitu mencatat saham treasury sebesar nilai pembelian atau cost dan dilaporkan sebagai pengurang ekuitas, atau dengan nilai par, yaitu par value method, yaitu dengan mencatat nilai treasury sesuai dengan nilai par dan dilaporkan sebagian sebagai pengurang saham. Namun sekarang kita akan bahas mengenai metode biaya saja karena ini lebih banyak digunakan. Ini kita skip aja ya. Untuk metode biaya, kita lihat di sini ada laporan ekuitas dari PT Jong, di mana saham biasa 100 par, nilainya 100 per rupiah. Kemudian 500 dengan 500 lembar diterbitkan yang beredar. Maksudnya adalah di sini ada saham biasa sebanyak, yaitu terdiri dari harganya 100 per par dan 500.000 lembar sahamnya diterbitkan dan yang beredar 500.000. Maka nilai uangnya adalah 50 juta. Kemudian agio saham di sini ada 5 juta, laba ditahan ada 70 juta. Jadi total ekuitasnya adalah 125 juta. Oke, katakanlah transaksinya adalah pertama, ada pembelian saham treasury. Jadi membeli saham sebanyak 50.000 dengan harga 200. Karena kita menggunakan cost method, berarti kita langsung pembelian aja harga perolehan. Maka saham treasury kita debit 10 juta pada kas 10 juta. Ibu kasih tahu sekali lagi, yaitu ketika kita membeli saham sendiri itu namanya saham treasury, tapi kalau kita beli saham orang lain itu namanya investasi saham berharga ya. Nanti kita akan bicara di materi berikutnya. Tapi sekarang kita akan bicara mengenai saham treasury ya. Jadi ketika perusahaan membeli sahamnya sendiri itu namanya saham treasury. Kemudian transaksi kedua, menjual saham treasury tersebut yaitu dengan harga 300 sebanyak 10.000 lembar. Berarti kalau 300 dikali 10.000 dapatnya kasnya adalah 3 juta.
Kemudian saham Trisuri 2 juta, yaitu 200 karena kita memperolehnya tadi 200 dikali 10.000 yaitu 2 juta. Selisih dari ini adalah Agios saham ya. Nah, tapi Agios sahamnya adalah Agios saham Trisuri 1 juta. Oke. Selanjutnya yaitu kita mau lihat mengkondisikan bahwa apabila kita pembelian saham Trisuri tadi gimana terhadap laporan ekuitas. Jadi laporan ekuitasnya nanti kita catat sebagai berikut ya. Ini ada saham Trisuri yaitu 10 juta. Jadi dia pengurang ya. Pengurang dari saham yang beredar. Makanya saham beredarnya nanti adalah 450 dikurangin. Tapi nilai ekuitasnya tetap karena kita sudah mengurangi di sini. Jadi nanti total ekuitasnya adalah 50 tambah 70 120 ditambahin 5 juta yaitu 125 dikurangi 10 juta maka 115 total ekuitasnya. Oke. Selanjutnya bagaimana akuntansi saat penjualan saham Trisuri. Nah, ini ada kategorinya ya. Ketika kita menjual saham Trisuri, maka misalnya kita jual nih 300 di harga 300 sebanyak 10.000 lembar, maka kita mendapatkan cash sebesar 3 juta. Pada saham Trisuri kita kurangi yaitu sebesar 2 juta. Selisihnya adalah Agios saham Trisuri. Maka nanti di buku besar tergambar seperti berikut ya. Jadi ketika muncul Agios saham Trisuri, jadi kita taruh kredit sebesar 1 juta. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau kita menjual dengan rugi ya. Menjual saham Trisuri di harga 100 padahal kita beli 200 saham Trisuri itu sebanyak 20.000 lembar, maka kita 100 dikali 20.000 kita dapatnya 2 juta. Nah, Agios saham karena tadi saldonya adalah 1 juta, kita pakai kerugian itu adalah 1 juta ambil di Agios saham. Kekurangannya kita ambil di laba ditahan. Sehingga saham Trisuri adalah 4 juta kan, 4.200.000 dikali dengan 20.000 karena kita belinya 200 dikali 20.000 maka 4 juta di sini. Nah, ini dia. Ini adalah buku besar dari saham Trisuri. Maka tadinya kan kita menjual punya saldo kan 1 juta, tapi karena tidak cukup jadi kita taruh 1 juta. 1 jutanya ambil dari laba ditahan. Itu ya. Jadi nanti bunyinya gimana? Ya ini. Jadi bunyinya laporan ekuitasnya seperti ini. Di sini saham beredarnya berubah jadi 480 karena 30-nya sudah dijual kembali. Jadi sahamnya tetap 50 juta tapi saham beredarnya 480. Ini adalah pengurangnya adalah 20.000. Laba ditahan yang tadinya 70 juta jadi 69 juta. Jadi total ekuitasnya adalah 104 juta. Kalau ini Agios saham biasa ya, bukan Agios saham Trisuri. Oke, untuk berikutnya kita bicara mengenai akuntansi biaya penerbitan saham. Oke, ini ya. Jadi tahap prosedur penerbitan saham itu ada tahap persiapan, yaitu ketika persetujuan RUPS menunjuk untuk siapa penjamin emisinya atau underwriter-nya. Kemudian tahap pengajuan pernyataan pendaftaran di otorisasi oleh Bapak Pem LK, lapor LK. Kemudian tahap penawaran atau penjualan saham, kemudian tahap pencatatan di bursa di pasar sekunder ya. Pasar sekunder namanya. Ini pasar perdana. Oke, jadi di saat kita melakukan tahap-tahapan ini ada biayanya. Semua biaya langsung yang terkait atas penerbitan saham itu, yaitu biaya penjaminan emisi atau underwriter, kemudian akuntansi seperti auditor, kemudian konsultan pajak dan seterusnya. Jadi inilah yang disebut dengan biaya penerbitan saham. Ini merupakan pengurang dari pendapatan atas penjualan saham tersebut. Contoh ya, PT Lintas menerbitkan saham 40.000 lembar yang memiliki nilai 500 dengan nilai wajar adalah 800. Atas penerbitan itu, perusahaan dikenakan biaya 6 juta. Maka
Ini adalah penerbitannya. Akuntansinya adalah sebagai berikut. Kas 26 juta karena ada potongan. Kasnya sesungguhnya 800 dikali 40 juta, yaitu 32 juta. Ulangin Bu ya. Jadi kasnya adalah 800 dikali 40.000 lembar, jadinya 32 juta. Sesungguhnya 32 juta, tapi dipotong oleh biaya administrasi, biaya-biaya yang dikenakan oleh pada saat penerbitan saham, yaitu 6 juta. Jadi 32 juta dipotong 6 juta berarti 26 juta. Saat menerbitkan saham biasa, yaitu 500 dikalikan 40 ribu berarti 20 juta. Iya. Kemudian selisihnya ini adalah agio saham, yaitu 6 juta. Jadi tadi dibilangin bahwa biaya yang dikenakan ini akan mengurangi agio saham. Itu ya. Oke, untuk part 16 kita akan bicara lagi mengenai akuntansi ekuitas, tapi sekarang kita bicara mengenai akuntansi dividen. Ditunggu ya.